mampu menjaga amanah yang diberikan. Karena kita takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau tidak tergolong ke dalam orang-orang yang bisa mendapatkan ijazah sebagai hamba yang beriman dan bertakwa setelah Ramadan ini selesai. Ya, maunya dengan sifat-sifat mulia, ya, sebagai orang-orang yang jujur dan sebagai orang-orang yang dikenal sebagai menjaga amanah yang diberikan kepada kita. Assalamualaikum Ustaz. Kalau Kang Dede ini cuci muka, tapi tanpa niat, itu bukan wudhu, tetapi cuci muka, raut. Jadi harus diniatin dulu, makanya ini boleh diborong semua. Udin tadi udah seneng, warung-warungnya diborong. Tapi kalau belum bayar zakat, udah dihitung belum zakatnya? Zakat tuh ada dua loh Mas Ari. Zakat fitrah sama zakat mal. Jangan zakat mal terus. Beli baju zakat mal mah. Tapi ada lagi tuh zakat profesi itu masuk gak? Masuk. Jadi ketika dulu Islam hadir, zakat diperintahkan hud min amwalihim. Ambillah dari harta-harta orang kaya itu zakat supaya membersihkan dirinya. Dulu profesi nggak dihitung, tapi sekarang masa petani yang begitu berkeringat bayar zakat, pedagang bayar zakat. Duh, orang kaya kayak Mas Ari ini nggak bayar zakat, nggak adil dong. Ini barang belanjaan nih, pegang. Terus ngapain, Din? Nih kembalinya 2.000. Nambah-tambahin biar zakat. Lah, aku dizakatin, kok gimana ceritanya? Itu sisa kembalinya tadi. Kembalinya tinggal 2.000. Tinggal 2.000. Udah Gope. Dapat duit lagu banget makin sombong loh. Pak Ari jadi bayar zakatnya cuma 2.000 perak doang. Berarti kurang nih hitungannya. Oh, kurang dong. Tahu gitu gue nggak usah traktir kali. Siapa? Salah juga Mas Ari. Tuh. Traktir tetap zakat wajib. Jadi jangan sampai ada orang yang ngumpulin untuk zakat, tapi pura-pura dia keluarin untuk traktir. Dia bilang bayar zakat enggak, aku udah kok traktir, nggak bisa juga. Nggak boleh gitu Pak Ari. Jangan ngedumel Nggak usah diganteng-gantengin mukanya. Udah ntar jelek kayak Dede mau lo. Dan pada saat ini saya akan menyampaikan di antara ciri ataupun tanda orang yang mendapatkan kemenangan setelah beribadah puasa di bulan suci Ramadan. Yaitu adalah as-sidqu wal amanah. Orangnya jujur dan amanah. Akan saya bacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quranul Karim yang ada hubungannya dengan kejujuran dan amanah. Yang pertama, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Terjemahannya, wahai segenap orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan supaya kita bersama atau menjadi orang-orang yang jujur, orang-orang yang siddiq, orang yang benar keimanannya dan kemudian dibuktikan dengan perkataan dan perbuatannya. Dan juga selain jujur, ada firman Allah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Ya, tanda satu lagi adalah orang-orang yang terhadap amanat dan janji mereka menjaga, sehingga ini adalah merupakan ciri orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama Ramadan kita dilatih untuk berbicara yang benar. Karena dalam hadis kalau ada yang masih belum bisa jujur dalam perkataan dan perbuatannya, kata Nabi, laisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah nggak butuh sama puasa kita kalau kita masih juga berbohong atau tidak berkata jujur. Dan malahan disebutkan alaikum bisidqi, hendaklah kita berkata dan berbuat jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Karena kejujuran itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan akan mengantarkan kita kepada surga. Mau kan masuk surga? Semuanya mau. Makanya mudah-mudahan latihan kejujuran kita lanjutkan setelah Ramadan ini selesai. Yang berikutnya adalah amanah. Tadi ayatnya sudah saya sampaikan, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang yang menepati janjinya dan juga menjaga amanah. Dan malahan dalam satu keterangan disebutkan bahwa la imana liman la amanata lahu. Gak ada iman buat orang-orang yang gak amanah. Misalnya dititipin omongan,
dikasih omongan sedikit. Begitu nyampe ke orang jadi panjang. Ini rahasia ya. Kemudian ditambahin sama bumbu-bumbu. Ya, jadi panjang ceritanya nggak sesuai dengan cerita awalnya. Tapi kalau nitip duit biasanya suka kurang gitu kan. Kalau nitip omongan malahan suka jadi berkembang. Nah, mudah-mudahan kita adalah orang yang puasanya sukses, mampu menjadi orang-orang yang jujur dalam perkataan dan perbuatan, mampu menjaga amanah yang diberikan karena kita takut sama Allah Subhanahu wa taala kalau tidak tergolong ke dalam orang-orang yang bisa mendapatkan ijazah sebagai hamba yang beriman dan bertakwa setelah Ramadan ini selesai ya. Maunya dengan sifat-sifat mulia ya, sebagai orang-orang yang jujur dan sebagai orang-orang yang dikenal sebagai menjaga amanah yang diberikan kepada kita. Assalamualaikum Ustaz. Belum lebaran udah ada tamu. Saya di mana? dong berarti. Hah? Nah, silakan di sana Pak Ustaz. Oh, saya di apa? Saya bawa 2 Ustaz. Oh iya. Kalau gitu ente geser deh di sini. Saya langsung om. Oh gitu ya. Pak Ustadz, tadi kan kita udah dengar tuh talk show dari Pak Ustadz. Iya. Ini kayak menarik pertanyaan juga nih buat kita. Nah, apalagi saya nih Pak Ustadz, nanti juga Indah juga bakal ada pertanyaan juga. Iya. Nah, kalau saya nih Pak Ustadz, berhubung saya bawa suami saya. Ya. Misalnya nih, Iya. suami saya pekerja kantoran gitu. Terus ternyata dia punya bonus atau apalah gitu dapat dari tempat kerjanya gitu ya. Nah, terus dia ternyata pulang tuh. Ternyata dia makan sendiri tuh bonus itu. Bonus. Gak bagi-bagi sama istri. Boro-boro mau bagi, cerita aja tuh enggak. Ah. Nah, kira-kira itu termasuk amanah yang seperti apa dan hukumnya tuh gimana tuh Pak Ustadz? Ya sebenarnya sih karena beliau yang cari, Aha. beliau yang makan sendiri sebenarnya boleh. Oh. Sah. Kalau misalnya dari kantornya dapat bonus es krim Ya, misalnya. setengah cup bekas bosnya misalnya kan. Ya Allah. Masa dibagi-bagi kan gitu. Tapi kalau sesuatu itu banyak, apalagi menggembirakan, dapat parcel, ya kan buah-buahan, terus makanan-makanan kering, tapi di dalam satu mobil. Kan ini banyak ya kan. Ah, maunya itu dibagi, share kebahagiaan. Oh, kebahagiaan kepada kan. keluarga gitu Oh iya, ya. walaupun nggak bagi makanannya, paling nggak bagi beritanya. Ceritanya gitu ya. Ceritanya begini. Ini masalahnya sih sebenarnya masalah bagaimana akhlak dan adab aja. Tapi kalau masalah boleh apa enggak karena dia yang cari, ya dia Nggak apa-apa nggak gitu. masalah. Boleh-boleh aja, Ustaz. Cuma kan biasanya apalagi kita dapat parcel aja yang apa ya menurut kita itu baju misalnya kan ada 25 setel gitu kan. 25 piece gitu ya. Wah itu kan gembira. Paling nggak berbagi lah sama istri. Ya keterlaluan juga ya Pak Ustadz. Pak Ustaz, Ngasih kenapa kan. saya nggak berbagi sama istri? Kan saya kan tahu istri saya pintar cari duit Ustaz. Oh gitu ya. Duit saya simpen di mana aja ketahuan. Oh gitu ya. Itu pintar cari duit maksudnya. Oh, tempat Tapi curcol sih. yang kemarin habis itikaf, Pakai ente naruh uang. duit di peci. Pakai bilang Ustaz. Ntar besok tahu juga. Oke Pak Ustadz, ini Indah juga kayaknya juga punya pertanyaan. Wah nih, Pak pertanyaannya indah Ustadz. sekali. Luar biasa. Belum, belum, Ustadz, Ustadz. belum. Ini Ustadz, saya mau tanya, banyak kan zaman sekarang itu penjual pakaian dan sepatu dengan bilang itu barangnya asli, padahal ternyata barangnya itu palsu. Bagaimana hukumnya dalam Islam untuk si penjual ini Ustadz? Ya namanya dia tidak jujur, ya. Namanya dia curang. Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Laisa minna man ghasyana", bukan golongan Nabi, bukan termasuk golongan Rasulullah. Siapa? Orang yang berlaku curang. Ya, kalau memang itu KW 7 lagi. Ya. gitu Ya kan. Allah jauh banget. Bilangin, sampaikan. Ini memang harganya murah karena ini bukan yang asli. Sampaikan. Karena dengan kejujuran itu mendatangkan keberkahan. Dia berbohong, duit banyak, dia nggak amanah, tapi nanti juga akan habis begitu aja. Nauzubillah min zalik. Makanya kalau jadi pedagang seperti penjual korma di saat Rasulullah melihat nih korma bagus-bagus di atasnya. Begitu Nabi memasukkan tangannya ternyata di dalam tuh basah. Ya, nggak bagus. Kena hujan, terus dibalik sama tukangnya. Basah, kalau bahasa Inggrisnya tuh leer. Inggrisnya British. Orang Serang paham nggak? Paham bahasa Inggrisnya pada jago? Oh iya, basah dikit. Diumpetin, kata Nabi nggak boleh gitu. Kenapa nggak diunjukin aja? Ini yang kena hujan, ini yang bagus. Karena kata Nabi bukan golonganku orang yang nggak
jujur dan orang yang berlaku curang. Nah, Nabi Muhammad kan terkenal pedagang yang jujur. Dan orang senang dengan jual beli bersama Rasulullah. Karena Rasulullah menampakkan kejujurannya. Dan itu tanda bahwa orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.